baru J. Kristiadi, tentunya masih di channel Glory Construction, dimana kita membahas seputar dunia konstruksi. Oke, jadi hari ini gue bakal ngejelasin ke kita semua penjelasan sedikit saja tentang perencanaan geometrik jalan. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk ke video penjelasan berikutnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian yang pertama, yaitu klasifikasi jalan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 38/2004 tentang jalan, jalan itu sebagaimana peruntukannya, yaitu terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Nah, untuk yang jalan umum sendiri itu terbagi atas status, sistem, fungsi, dan kelas. Nah, untuk jalan yang khusus itu bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan. Nah, kita masuk yang pertama itu pengelolaan jalan umum menurut sistem. Jadi dari dalam pengelompokan jalan menurut sistem sendiri itu terbagi atas dua. Yang pertama itu sistem jaringan jalan primer. Nah, sistem jaringan jalan primer itu merupakan jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Untuk yang kedua itu sistem jaringan jalan sekunder. Nah, sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Nah, itu perbedaannya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengelompokan jalan yang menurut fungsinya. Jadi untuk menurut fungsi, jalan itu terbagi atas 4. Yang pertama, jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Untuk jalan arteri sendiri itu merupakan jalan umum yang berfungsi untuk melayani angkutan umum dengan perjalanan jarak jauh dengan kecepatan rata-rata yang tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Nah, untuk yang kolektor, kegunaannya itu jalan untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri-ciri perjalanan jarak yang sedang, berkecepatan rata-ratanya sedang, dan jumlah jalan masuknya pun dibatasi. Untuk yang ketiga itu yaitu jalan lokal. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jaraknya dekat, kecepatan rata-ratanya pun rendah, dan jumlah jalan yang masuk itu tidak dibatasi. Untuk yang jalan lingkungan yang keempat, itu merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak yang dekat dan kecepatan rata-rata yang rendah. Nah, semuanya itu sama, hanya perbedaan jarak ya, kecepatan dan jumlah jalan, itu aja. Nah, untuk yang kita masuk pengelompokan jalan menurut status, jadi itu terbagi atas 5. Yang pertama jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Nah, semuanya itu sama kegunaannya, hanya fungsinya itu agak sedikit beda. Maksudnya kalau nasional itu dia menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis serta jalan tol. Sedangkan jalan provinsi itu menghubungkan antar ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten atau kota, ataupun antar kota dan jalan-jalan strategis provinsi. Untuk jalan kabupaten itu merupakan jalan yang menghubungkan antara kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, dan jalan strategis kabupaten. Untuk jalan kota itu adalah jalan umum dengan sistem jaringan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, itu menghubungkan pusat pelayanan dengan persil serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota. Sedangkan jalan desa sendiri, jalan desa itu merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan antar pemukiman di dalam desa serta jalan-jalan lingkungan. Nah, untuk pengelompokan jalan umum menurut kelasnya itu terbagi atas pertama kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas khusus. Itu pengelompokan jalan menurut kelasnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 2/2009. Oke, jadi kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu penampang melintang jalan. Nah, penampang melintang jalan itu merupakan potongan melintang tegak lurus sumbu jalan. Nah,
Potongan melintang itu menggambarkan bagian-bagian jalan, di mana bagian-bagian jalan utama jalan yaitu bagian untuk lalu lintas, bagian drainase, bagian pelengkap jalan, dan bagian konstruksi jalan. Nah, untuk volume lalu lintas harian atau yang bisa kita kenal dengan VLHR, dan volume jalan rencana yang biasa kita dengar VJR. Nah, itu untuk yang harian rata-rata sendiri itu adalah perkiraan volume lalu lintas harian pada akhir tahun rencana lalu lintas yang dinyatakan dalam SMP per hari. Nah, untuk yang volume jam rencana itu perkiraan volume lalu lintas pada jam sibuk tahun rencana lalu lintas dinyatakan dalam SMP per jam. Nah, VJR ini digunakan untuk menghitung jumlah jalur, jalan, dan fasilitas lalu lintas lainnya yang diperlukan. Nah, untuk bahu jalan itu adalah jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas. Fungsi-fungsinya pun yaitu adalah sebagai ruangan untuk tempat berhenti sementara kendaraan yang mogok atau sekedar berhenti untuk beristirahat. Adapun ruangan untuk menghindarkan diri dari saat-saat darurat sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan, serta memberikan kelegaan pada pengemudi. Demikian dapat meningkatkan kapasitas jalan yang bersangkutan. Oke, kita masuk selanjutnya, yaitu trotoar, yaitu merupakan jalur yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang khusus dipergunakan untuk pejalan kaki ataupun pedestrian. Untuk keamanan pejalan kaki sendiri, maka trotoar ini harus dibuat terpisah dari jalur lalu lintas oleh struktur fisik berupa kerep. Nah, kerep sendiri itu adalah penonjolan dan peninggian tepi perkerasan ataupun bahu jalan yang terutama dimaksudkan untuk keperluan drainase yang mencegah ketegasan tepi perkerasan. Pada umumnya itu kerep digunakan di daerah perkotaan, sedangkan untuk jalan-jalan antar kota, kerep itu hanya dipergunakan jika jalan tersebut direncanakan untuk lalu lintas dengan kecepatan yang tinggi atau apabila melintasi perkampungan. Selanjutnya yaitu talut atau kemiringan lereng. Itu talut untuk tanah-tanah yang mudah longsor, talut jalan harus dibuat sesuai dengan besarnya landai yang aman yang diperoleh dari perhitungan kestabilan lereng berdasarkan keadaan tanah pada lokasi jalan tersebut. Mungkin saja itu dibuat bronjong atau tembok penahan tanah, lereng bertingkat, ataupun hanya ditutupi rumput saja. Nah, untuk pengamanan yang tepi itu bertujuan untuk memberikan ketegasan tepi badan jalan. Nah, jika terjadi kecelakaan, dapat mencegah kendaraan keluar dari bahu jalan, dari badan jalan. Jenis-jenis pengaman tepi itu biasanya ada yang terbuat dari besi, beton, tanah timbunan, batu kali, dan balok-balok kayu. Untuk karakteristik kendaraan sendiri, karakteristik kendaraan itu biasanya ukuran kendaraannya itu tergantung dari lebar, panjang, radius putar kendaraan, tinggi kendaraan, dan tinggi tempat duduk pengemudi untuk penentuan jarak pandang pengemudi. Nah, untuk ruang jalan itu merupakan ruang yang perlu disediakan untuk menjamin terselenggaranya fungsi dari peran lain jalan. Nah, pada Peraturan Perundang-Undang Nomor 34 Tahun 2006 Bab 3 itu disebutkan bahwa ruang jalan termasuk dalam bagian-bagian jalan yang terdiri atas rumaja yang pernah saya sebut, rumah milik jalan, dan ruang pengawasan jalan atau ruasja. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat, yaitu ruang manfaat jalan atau yang bisa kita singkat dengan rumaja itu bisa kalian lihat di sini penjelasannya. Yang kedua itu ruang milik jalan, bisa kalian lihat juga di sini. Dan yang ketiga itu adalah ruasja atau ruang pengawasan jalan, bisa kalian lihat juga di sini.
Oke, kalau untuk karakteristik kecepatan sendiri, itu biasanya yang perlu kita perhatikan tuh kecepatan perjalanan, kecepatan jalan, kecepatan setempat, dan kecepatan rancang. Untuk jarak pandang itu adalah suatu jarak yang diperlukan oleh seorang pengemudi pada saat mengemudi. Sedemikian sehingga jika pengemudi melihat sesuatu halangan yang membahayakan, maka pengemudi akan dapat melakukan suatu tindakan untuk menghindari bahaya tersebut dengan aman. Contohnya, ketika dia melihat suatu kecelakaan yang jauh di sana, dia bisa dengan segera memberhentikan mobilnya atau melambatkan kecepatannya agar tidak terjadi kecelakaan yang beruntun atau yang selanjutnya yang akan dialami, begitu, seperti itu. Jarak pandang yang mendahului, maksudnya asumsi yang diambil pada saat itu, kendaraan yang didahului kecepatannya tetap, kendaraan kecepatan yang mendahului lebih besar daripada kecepatan kendaraan yang didahului. Nah, perlu waktu juga untuk pengambilan keputusan mendahului bila ruang untuk mendahuluinya itu bisa tercapai atau agak luas sehingga kita bisa melambung. Nah, apabila kita sudah terlambat pada saat akan menyalip mobil yang akan kita lalui, kita harus segera kembali ke jalur yang sebelumnya agar tidak terjadi kecelakaan jika ada kendaraan yang dari arah berlawanan. Nah, untuk itu kita masuk ke volume kecepatan kepadatan lalu lintas. Nah, bisa kita lihat di sini tuh hubungan antar ketiga tersebut, yaitu volume lalu lintas itu banyaknya kendaraan yang melewati suatu titik atau garis tertentu selama periode waktu tertentu dengan satuan kendaraan per satuan waktu. Untuk kecepatan itu adalah jarak yang dapat ditempuh kendaraan dalam satu satuan waktu, merupakan petunjuk kualitas aliran lalu lintas. Lalu kepadatan yaitu banyaknya kendaraan yang menggunakan satu satuan panjang jalan atau jalur yang diberikan dengan satuan kendaraan per satuan. Oke, jadi kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu desain jalan yang berkeselamatan. Artinya itu kecelakaan lalu lintas itu adalah kejadian di mana sebuah kendaraan bermotor bertabrakan dengan benda lain atau terguling dan menyebabkan kerusakan. Kecelakaan seperti ini itu dapat mengakibatkan kerusakan, luka ataupun kematian bagi manusia maupun binatang. 3 faktor utama penyebabnya, yaitu faktor manusia, berkendaraan, dan jalan. Nah, kombinasi dari ketiga faktor itu bisa saja terjadi antara 2 faktor dan juga masih ada faktor lingkungan. Standar-standar untuk desain jalan dan geometrik jalan itu, elemen dasar desainnya yang perlu kita perhatikan adalah parameter desain, alinyemen horizontal, jarak dan kebebasan pandangan, penampang melintang jalan, kondisi kekesatan permukaan jalan, perencanaan tata ruang yang baik, pengaturan akses jalan yang baik, penggunaan lahan sisi jalan sesuai fungsi jalan, dan pemisahan jenis kendaraan, jalur cepat ataupun lambat. Untuk parameter desain geometrik jalan itu yang bisa kita perhatikan, yaitu kecepatan rencananya, kendaraan rencananya, volume lalu lintas rencananya, dan tinggi mata pengemudi atau jarak pandang bagi si pengemudi. Lalu kita masuk ke kejadian yang ada di lapangan atau yang sering terjadi di jalanan. Nah, yaitu kecelakaan lalu lintas itu hampir sering terjadi kapan saja, di mana saja, walaupun ketentuan perancangan geometriknya sudah terpenuhi. Penanganan fokus itu pada mengurangi dampak kecelakaan itu lebih serius. Mengurangi dampak bahwa energi kejadian berada di bawah ambang yang mungkin bisa mengurangi dampak kematian ataupun cedera yang lebih serius lagi. Nah, konsep desain jalan ini berkeselamatan ini tuh maksudnya bahwa seluruh sistem lalu lintas jalan disesuaikan dengan keterbatasan maupun kemampuan manusia sebagai pengguna jalan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya tabrakan yang melibatkan elemen infrastruktur jalan. Pengurangan kadar kecelakaan lalu lintas itu sebenarnya bisa kita
mengurangi dari ketiga faktor penyebabnya, yaitu kendaraan, orang, dan jalan. Nah, kita bisa mengurangi kecelakaan itu dengan cara rekayasa infrastruktur jalan ataupun elemen geometrik jalan, manajemen lalu lintas, dan audit keselamatan jalan pada setiap level. Prinsip rekayasa jalan berkeselamatan itu adalah memahami karakteristik pengemudi, memenuhi jarak pandang yang henti, memenuhi kebebasan pandangan di tikungan, memenuhi kemampuan kendaraan, mencegah penggunaan jalan, mengalami hal yang tidak diinginkan, mengurangi tabrakan potensial dengan hasil yang mungkin lebih berat. Nah, untuk yang di manajemen lalu lintas itu, tujuan dari manajemen lalu lintas sendiri adalah untuk mengelola sumber daya yang ada secara lebih efisien dan efektif. Nah, untuk memanfaatkan infrastruktur jalan yang ada untuk mencapai kapasitas yang lebih optimal melalui penggabungan konsep dan strategi serta kronologis dalam mengontrol dan mengatur lalu lintas. Marka dan rambu-rambu jalan pun sangat penting bagi pengguna jalan, apalagi khususnya di jalan-jalan besar maupun di jalan yang gang. Nah, merupakan pelengkap jalan atau sebagai komponen manajemen lalu lintas, sebagai alat informasi untuk membimbing atau mengontrol lalu lintas kendaraan maupun jalan kaki. Pelengkap jalan secara umumnya itu diatur oleh PBB sebagai perjanjian yang mengikat secara internasional. Prinsip dari manajemen lalu lintas sendiri itu langkah-langkahnya kalau bisa saya jelaskan di sini. Yang pertama itu penyesuaian antar permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan moda. Pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakaian jalan tertentu, pembatasan kecepatan kendaraan pada ruas ataupun segmen jalan tertentu. Yang kedua itu menginformasikan segala kejadian hambatan kepada pengguna jalan, berkontribusi dalam membuat konten regulasi, membuat dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap keputusan yang diambil. Marka jalan itu tanda-tanda yang bisa berupa garis, simbol maupun tulisan. Fungsinya itu untuk mengatur, memperingatkan, memandu lalu lintas baik kepada pengguna jalan maupun yang berkendara maupun yang berjalan kaki. Nah, marka jalan itu terletak nempel di atas permukaan perkerasan jalan, sedangkan rambu terletak di atas atau di samping bahu jalan. Strategi penanganannya itu manajemen dan rekayasa itu bagian engineering. Yang kedua itu menegakkan hukum, mendidik masyarakat publik, relasi, edukasi dan masyarakat, motivasi, melayani kegawat daruratan. Oke, kalau kalian suka dengan video penjelasan yang tadi, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Dan jangan juga lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. See you guys in the next video. Bye-bye.